我姑且帮到这里，你们两个废物。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di ruang rahasia, terdengar keributan orang-orang, raungan kemarahan, dan suara tinju dan kaki. Para murid aula penegakan hukum ini bahkan lebih kejam. Meskipun mereka tidak akan membunuh Yang Kai, mereka harus berbaring di tempat tidur selama 1 atau 2 bulan setelah pemukulan yang begitu hebat. Berhenti. Setelah waktu yang lama, para murid aula penegakan hukum dari lingkungan dinamis udara tiba-tiba menjadi marah dan melompat keluar dari lingkaran pertempuran. Jangan bertarung lagi, Anda akan membunuh orang jika Anda bertarung lagi. Keempat lainnya juga bergegas kembali, menatap Yang Kai, yang dipukuli dan merangkak di tanah. Lihat aku melihatmu, mereka semua tercengang, karena dalam pertempuran dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar meskipun mereka mengalahkan Yang Kai. Penemuan ini mengejutkan 5 orang. Ekspresi wajah 5 orang tiba-tiba kaget. Sebuah suara datang, Yang Kai yang jatuh ke tanah berdiri dengan gemetar dan meludahkan darah di mulutnya. Tubuhnya terang dan gelap, terus berubah, ada cahaya merah samar yang bersinar, perasaan terbakar menyerbu ke arahnya. Wajah murid yang berada di kondisi dinamis Ki itu menunjukkan ekspresi ngeri, ada yang salah. Di mana fluktuasi vitalitas yang bisa dimiliki murid tingkat ketiga dari alam Kai Yuan? Jelas, itu telah mencapai puncak kondisi Kai Yuan. Jika kita melangkah lebih jauh, saya khawatir kita akan mencapai kondisi aerodinamis. Apakah dia masih bisa berdiri? Ini dia. Tiba-tiba orang lain berseru, Yang Kai yang awalnya gemetar justru tiba-tiba menyerbu ke arah kelima orang itu. Di tengah jalan, tinju Yang Kai berubah menjadi merah, seperti besi yang diambil dari api arang. Pria yang berteriak padanya membawa kekuatan dalam tubuhnya dan bertarung dengan ganas melawan Yang Kai. Pria itu terpental, menghantam dinding dan jatuh ke tanah. Tenggorokannya memuntahkan darah. Tubuh Yang Kai sedikit tertegun, dan dia telah menemukan target kedua. Lancang, murid terkemuka dari lingkungan dinamis Ki itu sangat marah. 5 saudara seperguruannya yang lebih tua memukul seorang saudara seperguruan yang lebih muda. Dia tidak hanya gagal mengalahkan mereka, tetapi dia juga diserang oleh yang lain. Dalam kemarahan, murid dari keadaan dinamis Ki ini mendorong telapak tangannya dan tenggelam ke dalam ladang ramuan. Dia berkata dengan suara yang dalam, angin berputar dengan kekuatan. Di dalam ruang rahasia, angin yang membelah menderu. Dari telapak tangan pria itu, tornado kecil yang dapat dilihat dengan mata telanjang meledak dan langsung mengenai tinju Yang Kai. Terdengar suara ledakan, pakaian lengan Yang Kai tampaknya telah dipotong oleh bilah yang tak terhitung jumlahnya secara umum, seluruh lengannya juga ditutupi dengan noda darah. Mata merah Yang Kai menunjukkan warna ketakutan. Yang Yuan Qi yang asli bergerak dan dengan ganas keluar dari lengannya untuk menghalangi gerakan lawan. Yang Yuan Qi yang asli milik Yang Kai dan kekuatan pusaran angin dari murid lingkungan dinamis Qi bercampur dan langsung menyala. Dalam cahaya api, tinju Yang Kai menghantam dan mengenai telapak tangan murid lingkungan dinamis Qi ini. Kedua belah pihak mundur. Apa yang kamu lakukan? Panggil aku. Telapak tangan murid lingkungan dinamis Qi itu berwarna merah. Dia tidak pernah mengira bahwa vitalitas lawannya begitu aneh. Meskipun dia tidak melukai dirinya sendiri, dia juga mengalami sedikit kerugian. 3 murid aula penegakan hukum lainnya kembali sadar, bergegas dan mengepung Yang Kai. Mereka benar-benar terkejut dengan kegilaan saudara bela diri yang lebih muda ini. Pertarungan ronde kedua, efeknya luar biasa. Yang Kai terluka beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Tetapi saudara seperguruan muda bernama Yang Kai ini memiliki kekuatan yang luar biasa, wilayah Kai Yuan umum sama sekali bukan lawannya. Tidak heran Wei Zuang dikalahkan olehnya. Tepat ketika kelima orang itu mengira Yang Kai telah menyerah, dia malah bergerak lagi. Dia sangat lemah. Namun, dia menegakkan tubuhnya inci demi inci. Alih-alih melemah, dia malah menjadi semakin bersemangat. Setiap langkah begitu berat, setiap langkah runtuh, seolah-olah dia akan jatuh pada saat berikutnya, tetapi dia masih berjalan maju. Apa yang harus saya lakukan, saudara seperguruan? Salah satu dari mereka bertanya dengan gugup. Dia takut bertarung lagi. Ketika kelima orang itu sangat waspada dan kemudian suhu seluruh ruang rahasia turun drastis. Suara berderak datang dari segala arah.
Kelima orang itu menoleh dengan heran dan melihat bahwa dinding ruang rahasia ditutupi dengan lapisan tipis es di tanah. Ada apa? Seorang pria bingung dan kemudian menggigil. Dan pintu kamar itu ditendang terbuka. Siapa kamu? Murid aula penegakan hukum itu memarahi, menoleh dan melihat. Menatap seorang wanita yang muncul di pintu kamar, dia ternyata Suyan. Keempat orang lainnya mengubah raut wajah mereka. Menatap ke arah matanya, mereka melihat seorang wanita cantik dan tampak dingin berdiri di sana. Kelima orang itu memiliki perasaan malu dan mereka semua tanpa sadar menundukkan kepala. Suyan baru saja kembali dari pasar perdagangan Heifeng dengan tergesa-gesa, dan tidak punya waktu untuk menyelidiki situasi kejadian tersebut. Baru ketika Sumu dimasukkan ke penjara Sen dan bergegas masuk, dia menyadari bahwa ada jejak pertempuran di sini, jadi dia melihatnya. Ketika dia membuka pintu, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ada 6 orang di ruangan itu, 5 di antaranya adalah murid aula penegakan hukum. Satu berada di tingkat 2 lingkungan nematik, yang lain berada di tingkat 8 atau 9 wilayah Kaiyuan. Pria ini, aku sudah melihatnya sendiri. Yang Kai, saat Sumu membawanya ke pasar perdagangan Heifeng. Dialah yang mengalahkan Cheng Xiaofeng. Setelah pemeriksaan singkat, Suyan bahkan lebih terkejut. Dia jelas menyadari bahwa Yang Kai terluka di sekujur tubuhnya. Meskipun lukanya tidak fatal. Dalam waktu singkat, Suyan sudah tahu apa yang terjadi di ruangan itu. Dengan sekejap, Suyan datang ke Yang Kai dan memegangnya dengan satu tangan. Vitalitas dingin mengalir masuk, mengendalikan luka di dalam dan luar tubuhnya. Anehnya, dirangsang oleh perasaan dingin, ki dan darah Yang Kai yang bergejolak dengan cepat menjadi tenang. Yang Kai menoleh untuk melihat Suyan yang berdiri di sampingnya, wajahnya yang garang berangsur-angsur menjadi tenang, Yang Kai merasakan semacam kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dengan dia di dekatnya, Yang Kai tidak dapat menahan keinginan untuk bergandengan tangan dengannya. Siapa yang menggerakkan tangan? Suara dingin Suyan terdengar. Kelima orang di aula penegakan hukum gemetar. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Mereka menundukkan kepala dan berkata, mereka semua yang mulai. Suyan mengangguk sedikit, bagus sekali. Selesai berkata, secara tak terduga adalah untuk membantu Yang Kai untuk langsung berbalik, selangkah demi selangkah dari ruang rahasia. Setelah menunggu, Suyan menghilang, kelima talenta itu menarik napas dalam-dalam, dan mereka semua merasa bahwa mereka telah selamat. Namun sebelum kelima orang itu bahagia, semua orang tiba-tiba merasakan hawa dingin di dada mereka. Melihat ke bawah, mereka melihat ada sedikit embun beku di dada mereka. Kemudian, embun beku itu meluas dengan cepat, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi bunga es seukuran setengah telapak tangan. Sungguh kuat, layak menjadi yang pertama dari 3 sekolah murid penegak hukum dari wilayah dinamis Qi, menggigil kedinginan, dan wajahnya penuh ketakutan. Di luar ruang rahasia, Yang Kai masih berjalan terhuyung-huyung. Mendengar berita itu datang dari belakang, dia menoleh dengan terkejut dan menatap Suyan, apakah kamu menyerang mereka? Suyan yang menjawab, ya, apakah kamu baik-baik saja? Yang Kai mengangguk, ngomong-ngomong, bawa Li Yuntian keluar. Bagaimana dengan Sumu? Suyan bertanya, saya tidak tahu. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, dia tidak ditahan, seharusnya dipulangkan, sekelompok orang itu tidak berani menyentuh Sumu. Mendengar ucapan itu, Suyan merasa lega. Mereka masuk jauh ke dalam penjara hutan, dan segera tiba di tempat Li Yuntian dan yang lainnya ditahan. Ketika sekelompok orang melihat Yang Kai dan Suyan muncul bersama. Ya Tuhan, jika aku bisa sedekat itu dengan kakak senior Su, aku pasti rela dibunuh. Li Yuntian dan yang lainnya iri pada Yang Kai. Keluarlah. Suyan melambaikan tangan dan memotong kunci sel. Ayo, aku akan membawamu keluar. Setelah beberapa saat, sekelompok orang keluar dari penjara hutan. Di luar penjara hutan, hampir 100 murid aula penegakan hukum sedang menunggu dengan kekuatan penuh untuk mengepung pintu keluar. Yang Kai bertanya, kakak senior, aku khawatir itu digunakan untuk berurusan denganmu. Suyan tidak menjawab, hanya melirik sekilas ke arah kerumunan. Tidak ada yang berani menghalangi. Semua murid balai penegakan hukum yang menghalangi. Sebelum hari ini, mereka belum pernah melihat Suyan begitu dekat dengan pria manapun. Bahkan orang-orang luar biasa yang juga merupakan murid inti tidak menerima kehormatan ini. Suyan sedang berlatih formula hati es. Hati seorang putri telah membeku selama bertahun-tahun. Biasanya, dia dekat dengan pria lain, bahkan berbicara pun jarang.
Setiap murid Paviliun Ling Qiao, terlepas dari kekuatan atau status, hanya bisa berhati-hati di depannya. Di depan sosok seorang dewa yang kaya seperti batu giok, lelaki ini menatap kedua mata Suyan, tetapi menyembunyikan jejak kebencian dan ketidakbahagiaan yang dalam. Langkah Suyan berhenti dan saling memandang. Minggir. Lelaki itu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, adik perempuan, jangan mempermalukan kakak laki-laki. Kakak laki-laki juga bertanggung jawab untuk itu. Pria ini adalah ahli kedua dari generasi muda Paviliun Ling Qiao, Xie Hongchen. Minggir, Xie Hongchen menjawab, adik seperguruan muda, orang-orang ini tidak bisa pergi sekarang. Mereka telah melanggar aturan sekte. Tidak ada yang bisa membawa mereka keluar dari sini sebelum Dewan membuat keputusan. Yang Kai melangkah maju dan berbicara, beranikah kau bertanya kepada kakak seperguruan ini, aturan klan mana yang telah kita langgar? Xie Hongchen menatapnya dan berkata, mengumpulkan orang untuk bertarung, membunuh, menghina aula penegakan hukum, salah satu saja dari mereka sudah cukup untuk membuatmu dikeluarkan dari Paviliun Ling Qiao. Mengumpulkan orang untuk bertarung. Suyan mengambil kata-kata itu, dengan siapa kau bertarung? Karena ini adalah pertarungan, seharusnya ada lawan kan. Mengapa kantor penegak hukum hanya menangkap satu dari mereka? Bagaimana dengan pihak lain? Dia tidak bisa berkata apa-apa. Pihak lain yang bertarung adalah Wei Zuang, bagaimana mereka berani menangkapnya? Pembunuhan. Dan di mana mayat orang-orang yang terbunuh? Xie Hongchen tertawa dan dengan cepat menjelaskan, percobaan pembunuhan, tetapi untungnya, itu dihentikan oleh Balai Penegak Hukum kami, yang tidak menimbulkan masalah besar. Bukankah setiap pasangan murid yang bertarung satu sama lain mencoba untuk membunuh? Ada begitu banyak orang di aula penegakan hukummu. Mereka tidak melakukan apa-apa saat mereka penuh. Mengapa kau tidak menangkap semua murid Paviliun Ling Qiao? Suyan tampak acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Adapun penghinaan terhadap aula penegakan hukum, jika kau benar-benar dapat melakukan keadilan dan kejujuran di aula penegakan hukum, siapa yang berani membencinya? Aku khawatir aula penegakan hukum yang disebut sebagai perwakilan aturan klan, telah menjadi alat bagi sebagian orang untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Itu telah menghancurkan martabatnya sendiri, dan tidak heran orang lain telah menginjak-injaknya. Kau tahu yang benar dari yang salah. Xie Hongchen tampak muram dan berkata, adik perempuan, aku memperlakukanmu dengan tulus. Mengapa kau begitu menggangguku? Suyan berkata dengan dingin. Jika kakak senior mengatakan ini kepada Zhao Feixue, adik junior Zhao akan mendengarkannya, aku tidak tahu bagaimana perasaannya nanti. Zhao Feixue, seperti Xie Hongchen dan Suyan, adalah murid inti Paviliun Ling Qiao. Namun, hubungan antara wanita ini dan Xie Hongchen belum jelas. Tubuh Xie Hongchen bergetar, menatap Suyan dalam-dalam, menatap Yang Kai, matanya tiba-tiba menjadi sangat kesal. Yang Kai menatapnya dengan tenang dan tanpa rasa takut. Namamu Yang Kai. Siapapun yang melihat wanita kesayangannya mendukung pria lain dengan begitu intim tidak akan merasa lebih baik. Aku tahu kamu mengangkat masalah ini kali ini. Tanpa kamu, tidak akan ada masalah sekarang. Jika kamu tidak ingin melibatkan adik junior Su, kamu dapat kembali ke selmu. Ji Hongchen memberi perintah dengan enteng. Dia tidak bisa membujuk Suyan, dan dia tidak berani memulai dengan Suyan. Yang Kai tersenyum. Apa yang kau tertawakan? Xie Hongchen bertanya. Yang Kai sekarang berlumuran darah tetapi dia tersenyum. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih tangan Giok Suyan di pinggangnya. Kemudian dia meletakkannya di telapak tangannya dan menepuknya dengan lembut. Dia menoleh dan menatap Suyan. Wajahnya lembut dan penuh kasih sayang. Dia berkata, aku juga tidak ingin melibatkan kakak perempuan senior, tetapi dia memperlakukanku dengan tulus. Aku benar-benar tidak baik mengecewakannya. Wajah Ji Hongchen tiba-tiba pucat, dan Suyan tetap di tempat yang sama, wajah cantiknya bingung. Xie Hongchen menatap Suyan, takut dia akan memberikan jawaban yang tidak ingin didengarnya. Suyan tiba-tiba tersadar. Dia begitu besar sehingga dia tidak pernah sembrono terhadap pria manapun. Salah satu tangannya disentuh dengan sembarangan. Suyan sangat marah. Hampir tidak menerbangkan Yang Kai saat itu juga, tetapi ketika dia berubah pikiran, dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Menahan amarah di hatinya, Suyan mengangguk sedikit dan mengakui. Sambil menjawab, dia mengalirkan kekuatan gelap ke meridian Yang Kai. Yang Kai mendengus, dan tiba-tiba dua aliran darah keluar dari lubang hidungnya. Bagaimana bisa berdarah? Suyan berkata, sambil mengeluarkan syal sutra putih, menyeka Yang Kai dengan lembut.
Kamu, Ji Hongchen sangat cemburu sehingga dia tidak mempercayai Suyan ketika dia mengakuinya tadi, tetapi melihat pemandangan ini membuatnya tidak dapat meragukan perasaan Suyan. Apakah dia pernah melihat Suyan memperlakukan seorang pria dengan begitu lembut? Pernahkah kamu melihat tangan Suyan dipegang oleh seorang pria di telapak tangannya dan tidak melawan? Jika tidak benar-benar bersedia, dengan kekuatan Suyan, bagaimana Yang Kai bisa berhasil? Kakak senior yang lebih muda, bagaimana kamu bisa menyukai sampah seperti ini karena bakat alamimu? Siapa yang kamu sebut sampah? Yang Kai dan Suyan menoleh pada saat yang sama.